gemesin banget ya Ayana. Ayo, fokus. Yang dimakan Ayana juga nggak kalah gemesin tuh guys. Walaupun sekilas kayak lollipop, tapi yang dimakan Ayana bukan permen loh guys. Sebut aja mereng. Kalian tahu nggak sih, mereng yang disebut juga kue busa ternyata udah ada sejak tahun 1600-an. Berawal dari menu dessert di Prancis dan Swiss, mereng zaman now justru jadi cemilan kekinian di Indonesia. Yap, nggak cuma bentuk lollipop nih guys. Macem-macem bentuk, warna, sampai rasanya jadi karakter yang super unik nih. WOWBGT nggak tuh? Nah, kalau soal rasa, nggak ada deh yang ngalahin manisnya Ayana. Mereng maksudnya guys. Eits, nggak cuma manis guys. Mereng yang crunchy pas digigit, bakalan melting deh pas landing di mulut. Soal bahan, yang wajib absen di list ingredients pembuatan mereng, cukup putih telur, gula halus, dan krim tartar. Yap, cooking bukan sembarang cooking ya guys. FYI aja nih. Saat proses pembuatan mereng, ternyata syarat sama reaksi kimia loh. Sebut aja pas momen putih telur dikocok pakai mixer ini guys. Tahu nggak sih, kenapa putih telur pas dikocok bisa mengembang kayak busa? Karena udara bebas yang masuk ke dalam adonan putih telur bakal perlahan bikin volume putih telurnya up and up, alias mengembang. Intinya, makin lama mengocok putih telurnya, maka akan semakin banyak busa yang dihasilkan. Next, tinggal masukin gula halus ya. Pada tahu nggak sih, saat gula halus dimix ke dalam putih telur, sifatnya akan mirip kayak lem. Si gula-gula akan mempertahankan busa pada putih telur biar tetap stabil dan gak gampang ngempes. Kalau proses pembuatan merengnya kayak gini, lebih mirip sama jenis mereng asal negara Swiss ya guys. Nah, bahan selanjutnya yang wajib nyemplung ke dalam adonan, ya krim tartar ini guys. Krim yang satu ini bakal guna banget sebagai pengikat volume putih telur atau stabilizer. Pokoknya, mereng bakal punya bentuk yang oke banget deh kalau pakai krim ini. Terakhir, tinggal masukin vanili plus tepung maizena. Nah, kalau adonan putih telurnya udah halus ini, it's time for coloring. Yuhu, yang namanya mereng nggak aduhai rasanya kalau nggak tampil warna-warni. Mulai dari warna pastel sampai ngejreng sekalipun, boleh banget nih dipaduin bareng-bareng. Uniknya, mereng zaman now bisa juga dimix pakai stick biskuit plus dikasih topping. Fancy abis kan? Nah, salah satu karakter yang jadi bestseller dari mereng jajanan keke adalah karakter BTS. Yap, 4 dari 8 karakter BTS lagi dibikin Sonia nih. Kenalin nih guys, ada RG, Tata, Cookie, dan Chimmy. Yuhu, mereng-mereng yang gemesin ini siap meluncur ke dalam oven. Ada yang lucu, tapi bukan kamu. Here they are, mereng by jajanan keke. Mau yang lollipop, stick, princess, coklat, sampai pakai biskuit, bisa diatur guys. Secara bentuknya lucu, colorful, dan pastinya enak. Gak heran nih kalau mereng jadi cemilan favorit untuk semua kalangan. Bahkan, mereng juga awet banget guys. Bisa tahan sampai 2 bulan lamanya. Lumayan kan buat stok cemilan di rumah. Gemes. Kayak kamu, bawaannya pengen. Yuhu guys, buat kalian yang ngakunya pecinta binatang, pasti udah nggak asing lagi dong dengan hewan yang uns-uns parah ini. That's right guys, otter.
Otter atau dikenal juga dengan sebutan berang-berang adalah salah satu jenis hewan yang banyak dijadikan peliharaan saat ini guys. Sekilas, hewan yang mirip dengan musang ini memang lumayan asing. Namun di tangan teman-teman rumah otter Cibinong, Jawa Barat, berang-berang imut ini dirawat dan menjadi teman dengan pola tingkah menggemaskan guys. Tahu nggak sih, ada 13 jenis berang-berang yang penyebarannya hampir di seluruh dunia guys, kecuali di wilayah Australia. Dari ke-13 jenis berang-berang, Indonesia memiliki 4 jenis sekaligus. Salah satunya Oanyx cinereus atau cakar kecil. Otter ini merupakan berang-berang terkecil di dunia, panjangnya aja hanya sekitar 65 cm sampai 70 cm dengan berat 5 kg aja. Berang-berang cakar kecil termasuk jenis yang paling sosial dengan manusia. Jenis berang-berang ini merupakan spesies berang-berang asli Sumatera yang dapat dijumpai di danau, sungai, lahan basah maupun hutan mangrove. Otter yang ada di rumah otter cuma ada cakar kecil. Ya, cakar kecilnya masih bisa dipelihara di umum. Ya, kalau kan di Asia itu ada 4 jenis, lutra-lutra, lutra Sumatera, lutra gale, sama cakar kecil. Otter cakar kecil memiliki warna biru coklat dengan warna abu-abu pada leher. Seperti pada jenis berang-berang lainnya, otter cakar kecil juga memiliki kepala yang kecil, kaki yang pendek, dengan kuku yang pendek, serta ekor pipi. Pada umumnya, otter hidup berkoloni guys, dengan jumlah anggota 5 hingga 12 individu. Satu kelompok terdiri dari satu keluarga, termasuk 2 induk beserta anak-anaknya yang selalu bersama. Jenis makanan yang disukai oleh otter adalah katak, ular, krustasea, termasuk kepiting, udang, ikan, dan mamalia kecil lainnya. Dengan cakar kecilnya, otter akan dengan mudah mencakar tangkapannya. Kali ini, kita akan melakukan observasi guys. Bagaimana otter dengan cekatan menangkap ikan lele hidup. Widih, nggak pakai lama guys. Ikan lele yang dilepaskan dalam akuarium ini langsung ditangkap dan menjadi sajian lezat otter. For your info guys, otter termasuk hewan yang hidup di air yang tidak tercemar. Mereka juga butuh makanan yang hanya tersedia di tempat yang bersih. Makanya, keberadaan otter bisa menjadi indikator lingkungan yang sehat. Kalau otter mulai tersisih dari suatu lingkungan, artinya lingkungan tersebut telah mengalami pencemaran. Guys, komunitas rumah otter merupakan wadah tukar pikiran sesama pemilik otter. Setidaknya ada total 50 anggota se-Jabotabek yang bergabung dengan komunitas ini. Awal terbentuknya rumah otter itu sebenarnya kita antara owner sama owner pencinta otter. Kita mempunyai ini tujuan yang sama, mau bikin penangkaran otter. Gimana cara biar otter itu bisa produksi, jadi nggak bakalan punah. Meski kerap kali dianggap hama, otter merupakan salah satu hewan yang tingkat kecerdasannya bisa disamakan dengan anjing guys. Hewan ini bisa dilatih hal yang bisa dilakukan oleh seekor anjing. Untuk memelihara otter dibutuhkan waktu dan tenaga yang cukup guys. Hewan ini sangat hiperaktif dan sensitif terhadap kondisinya. So, sebelum diadopsi, pastiin bakal ngerawat mereka sungguh-sungguh ya. Guys, salah satu bagian yang paling menarik dari unggas adalah bulunya. Yaps, bulu pada unggas biasanya digunakan untuk menarik lawan jenisnya. Makanya nggak heran, ada beberapa jenis unggas yang memiliki bulu luar biasa indahnya. Nah, orang-orang zaman dulu memanfaatkan bulu unggas untuk digunakan sebagai pakaian ataupun aksesoris yang dianggap dapat menarik perhatian orang lain. Salah satu kerajinan khas dari bulu yang paling terkenal adalah dari suku Indian dan Amerika. Sebenarnya di Indonesia juga ada beberapa suku yang menjadikan bulu sebagai ornamen utamanya tuh. Pada prinsipnya, cara membuatnya sama ya guys, yaitu dengan menyusun bulu-bulu yang dikumpulkan ini menjadi bentuk yang indah. Bisa berupa baju sampai penutup kepala. Kalau zaman dulu, orang membuat pakaian atau penutup kepala dari bulu menggunakan bulu unggas yang bernilai tinggi, misalnya burung merak. Tapi kalau kerajinan yang diprakarsai oleh Pak Roman ini menggunakan bulu-bulu yang mudah didapat, seperti bulu ayam, entok, atau kalau mau yang lebih besar ukurannya, bisa menggunakan bulu kalkun. Kalau
Kalau soal kualitas air sih, jangan diragukan. Biarpun menggunakan bulu yang mudah ditemukan, tapi kerajinan bulu ini udah bolak-balik luar negeri loh. Satu set pakaian Indian seperti ini, rata-rata harganya mencapai 20 juta rupiah. Sebenarnya nggak hanya kerajinan bulunya aja yang laris sampai ke luar negeri. Yang lebih dulu laris adalah kerajinan topeng Indianya. Guys, kalau mau merasakan sensasi menggunakan satu set baju Indian, bisa sewa kok. Apalagi di tempat ini merupakan kawasan wisata yang bertemakan Indian dan Cowboy. Lokasinya nggak jauh dari Kota Blitar. Secara administratif, tempat wisata yang belum genap setahun ini berada di Dusun Karanganyar, Desa Modangan, Kecamatan Glego, Blitar. Bisa dibilang, tempat wisata ini adalah kampung Indiannya Blitar. Bahkan, ada 2 tema yang ditawarkan. Bukan hanya tentang Indian, tetapi juga tentang kehidupan koboi. Dari pintu masuk, kamu langsung disuguhkan dengan pemandangan yang cukup menyejukkan mata. Ada banyak bunga-bunga yang tumbuh subur di sekitar jalan setapak. Ada rumah-rumah Indian yang berbentuk kerucut, kereta koboi, tugu-tugu Indian, dan masih banyak yang lainnya. Oh iya, kalau kamu beruntung, kamu juga bisa menyaksikan pertunjukan tarian khas suku Indian. Malahan kamu juga bakal ditarik buat bergabung. Tenang, gak susah kok. Tinggal ikuti irama dan ketukannya aja. Dijamin kamu pasti langsung melebur. Atraksi tarian suku Indian seperti ini biasanya dilaksanakan setiap Sabtu atau Minggu. Oh ya guys, suku Indian sebenarnya adalah suku penjelajah loh. Mereka lebih dulu menjelajah berbagai wilayah jauh sebelum Columbus melakukan ekspedisi. Suku Indian itu sebenarnya sudah ada di seluruh dunia. Ya sebagai contoh Eskimo itu juga Indian, terus Aborigin itu juga keturunan dari Indian. Kenapa seperti itu? Sebelum Columbus itu menjelajah di dunia, suku Indian lah yang lebih dahulu menemukan benua-benua di dunia. Jadi kalau orang punya persepsi bahwasanya Indian itu milik Amerika, itu adalah persepsi yang salah. Jadi, asal suku Indian tuh bermacam-macam ya guys. Sekarang mungkin banyak berada di Amerika Utara. Tapi sebenarnya, suku Indian aslinya bisa berasal dari mana aja. Salah satu unggas konsumsi yang berukuran paling besar adalah kalkun. Kalkun atau ayam kalkun adalah sebutan untuk 2 spesies unggas berukuran besar dari ordo Galliformes genus Meleagris. Ukurannya jauh lebih besar dibanding dengan ayam atau unggas pada umumnya. Pada ukuran dewasa, 1 ekor kalkun bisa mencapai lebih dari 5 kg. Di Blitar, Jawa Timur, ada peternakan kalkun yang sudah beroperasi sejak tahun 2010 silam. Di sini ada sekitar 3.000 ekor kalkun yang dikembangbiakan. Oh ya guys, kalkun bisa mulai dijadikan indukan dan bereproduksi pada umur sekitar 6-8 bulan. Nah, biasanya ada 2 jenis tempat yang dijadikan indukan, yaitu tempat khusus yang terdiri dari kandang kecil dan tempat umum yang terdiri dari beberapa kandang besar. Kalau yang kandang kecil, biasanya hanya terdiri dari 1 kalkun jantan dan 5 kalkun betina. Kalau kandang seperti ini, hasil telurnya biasanya lebih banyak guys. Tapi ada juga yang kandang campur yang ukurannya jauh lebih besar. Ada puluhan kalkun, baik betina maupun jantan, yang sedang dalam masa reproduksi. Tiap pagi, telur-telur kalkun ini harus sudah diambil ya guys. Soalnya mereka bisa bertelur di mana aja tuh. Di tempat ini sengaja tidak diberi sarang khusus untuk telurnya. Soalnya, telur-telur ini dikumpulkan untuk ditetaskan di tempat khusus. Jadi tidak dirami oleh induknya secara langsung. Dengan begini, si induk akan cepat masuk ke masa kawin lagi. Jadi lebih cepat menghasilkan anak deh. Oh iya, induk-induk ini bisa terus bereproduksi sampai 2 tahun. Kalau soal makan, nggak ada perlakuan khusus ya guys. Sama aja seperti ayam atau unggas lainnya. Menggunakan pakan butir seperti ini, terutama untuk anak kalkun yang sedang dalam masa pembesaran.
Biasanya dikasih makan beberapa kali dalam sehari. Yang gak kalah penting adalah pemberian vaksin untuk mencegah penyakit. Salah satu vaksin yang paling sering diberikan adalah vaksin ND yang digunakan untuk mencegah penyebaran virus ND. Virus ND atau Newcastle disease adalah penyakit pada unggas yang cukup fatal. Makanya penting untuk diberi suntikan vaksin secara rutin ya guys. Kalkun-kalkun di sini dijual dalam bentuk daging potong guys. Biasanya mulai bisa dipanen saat umur 5 bulanan. Beratnya berkisar antara 3 sampai 5 kg. Oh iya, yang dijual dalam bentuk daging potong hanya daging kalkun yang jantan loh guys. Ada beberapa alasan. Pertama, kalkun yang jantan ukuran tubuhnya jauh lebih besar dibanding dengan kalkun betina. Kedua, karena kalkun yang betina kebanyakan dipersiapkan sebagai calon indukan. Makanya sayang kalau dijadikan daging potong. Lebih baik yang jantan aja ya guys. Selain dimanfaatkan dagingnya, seringkali bulu-bulunya juga dijadikan kerajinan tertentu guys. Bisa banget jadi kerajinan khas Indian kayak tadi. Guys, selain dijual dalam bentuk daging, kalkun juga bisa dijual dalam bentuk makanan matang yang dibekukan, alias frozen food. Hampir sama kayak ayam, kalkun bisa dimasak jadi apa aja. Sekarang kita coba masak opor kalkun ya guys. Biasanya, kalkun yang diolah jadi makanan matang tidak sebesar yang dijual sebagai daging potong. Tapi walaupun nggak terlalu gede, tetap aja seekornya antara 2,5 sampai 3 kg ya guys. Cara membuat opor kalkun sama persis dengan membuat opor ayam. Mulai dari potong-potong dagingnya. Tuh guys, paha dan sayapnya aja segede gini ya guys. Berikutnya, siapkan bumbu-bumbu yang harus dihaluskan. Buat kamu yang suka masak, apalagi masak opor, harusnya tahu guys, bumbu apa aja yang diperlukan. Makanan yang biasanya ada di meja makan saat lebaran ini sebenarnya cukup sederhana guys. Hampir seperti makanan Nusantara pada umumnya, yang menggunakan jahe, lengkuas, kunyit, beberapa jenis cabai, bawang merah, bawang putih dan serai, semuanya dihaluskan lebih dulu. Tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan sampai wangi. Baru deh tambah dengan sedikit air, biar bumbunya nggak gosong. Masih ada beberapa bumbu lain yang harus dimasukkan guys, seperti serai, salam, dan daun jeruk. Ada juga ketumbar halus, lada, gula, dan garam. Nah, semua bumbu udah ngumpul nih. Saatnya masukkan daging kalkun yang udah dipotong-potong tadi. Oh ya guys, yang membedakan masak opor ayam dengan opor kalkun hanya durasi memasaknya. Kalau opor ayam biasa bisa matang dalam waktu setengah jam, opor kalkun ini perlu dimasak sekitar 1-1,5 jam biar benar-benar empuk dagingnya. Guys, for your info nih, kalkun hasil domestikasi yang diternakan untuk diambil dagingnya ini awalnya berasal dari spesies M. gallopavo yang juga dikenal sebagai kalkun liar. Tapi ada juga yang menyatakan kalkun yang diternakan untuk diambil dagingnya berasal dari kalkun suku Maya. Alasannya, kalkun suku Maya lebih penurut tuh. Jadi sebenarnya kalkun seperti ini udah dibudidayakan sejak beribu tahun lalu guys. Sip, setelah hampir matang, bagian terpenting adalah kasih santan kental. Yaps, bukan opor namanya kalau nggak menggunakan santan kental seperti ini. Santan kental sengaja dimasukkan saat daging hampir matang. Soalnya, kalau dimasukkan sejak awal, nanti santannya bisa pecah, alias nggak kental lagi tuh. Jadi kurang mantep opornya. Guys, sekarang kita cobain kalkunnya ya. Oh iya, sebutan kalkun sebenarnya adalah ejaan bahasa Indonesia untuk bahasa Belanda yang diambil dari nama kota Kalkut India dalam bahasa Melayu. Ayam ini disebut sebagai ayam Belanda. Kalau orang Eropa, kebanyakan menyebutnya sebagai Turkish chicken. Selain Belanda, ejaan yang paling mirip dengan kita adalah Denmark dan Norwegia. Ejaannya sama persis guys. Ada juga kalkon dari bahasa Swedia, kalkun dari bahasa Jerman Hilir, kalkuna dari bahasa Finlandia, dan kalakuna dalam bahasa Papiamento. Apapun sebutannya, yang penting enak rasanya ya guys. Apalagi opor bentuknya, tetap enak meski dimakan bukan di hari raya.
Des. Iya. Jadi ini mau syutingnya kapan? Jadi syutingnya. Ya kapan? Aku cek dulu ya. Halo? Kok suara lu cuma sebelah? Tar. Suara lu cuma sebelah, Des. Tar dulu, Des. Lu tuh kalau ngomong satu arah, jangan setengah-setengah. Soalnya suara lu hilang sebelah kanan. Wah. Des, tar dulu ya, headsetnya rusak. Bye. Guys, sering banget kan ngalamin headset rusak? Beuh, males gak sih kalau kayak gitu? Komunikasi jadi terganggu, kalau mau dengerin musik juga kurang seru. Salah satu penyebabnya adalah karena kabel dalamnya yang putus akibat nggak sengaja ketarik. Atau bisa juga speaker headset yang kebanting sampai pecah, atau bagian kabelnya juga koslet. Kali kayak gini rusak mulu. Beli lagi. Nah, kalau udah begini, jangan buru-buru buang headset yang udah rusak ya guys. Kak Aryo punya tips memanfaatkan headset rusak menjadi mikrofon yang kece badai nan aduhai. Kan yang ujung-ujungnya kebuang. Tapi tenang dulu. Karena sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan dengan headset yang rusak sebelah. Sering kejadian kan? Sering terjadi kan di kota-kota besar. Sekarang kita akan melihat bagaimana caranya kita memanfaatkan headset yang kayak gini nih, yang suka rusak sebelah ini, dijadikan benda lain yang lebih berfaedah. Kira-kira apakah bendanya? Kita ikutin terus. Sebelum mulai, siapkan dulu bahan-bahannya ya guys. Pertama, headset bekas tentunya. Kemudian, lampu bohlam. Isolasi. Selongsong karton. Dan juga busa pencuci piring. Nah, jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah kita siapin bahan-bahannya. Nah, ini salah satunya yang perlu dibutuhkan adalah bohlam. Caranya, si bohlam ini kita copot bagian atasnya. Ini kalau bisa cari bohlam yang atasnya bukan kaca, jadi ada yang dari plastik ini, ya kan? Ya lebih baik sih kalau bohlam-bohlam yang udah nggak pakai lagi, alias yang udah mati lampunya. Nanti di bagian dalam yang kayak gini bisa kita congkel. Kita tarik dulu ke atas. Setelah dibuka, sekarang kita congkel bagian bawahnya. Nah, setelah dilubangin bagian ujungnya sini, ini kan masih ada space kecil gitu kan. Kita agak bikin gede sedikit. Untuk apa? Untuk bisa masukin si ujung ini. Jadi ujung ini harus bisa masuk ke dalam sini. Setelah itu, kita sekarang beralih ke busa. Ini bisa dipakai busa-busa kalau mama kita suka nyuci piring gitu ya, atau papa kita punya busa untuk mobil. Nah, itu bisa dipakai banget nih. Caranya adalah kita bolongin dulu sedikit aja untuk bisa masukin mic-nya tadi. Supaya tetap dia bisa ada di tengah, kita kasih lemnya. Jangan lupa selain lem pakai lem yang super good kayak gini, pas lagi ngelem juga kita harus pakai bismillah ya. Oke, nah setelah dilem dia udah nempel. Selanjutnya kita masukin si busa ini ke dalam kap lampu yang tadi kita udah bolongin ya. Kita bikin dia menjadi bulat, seolah dia kayak emang beneran mic yang kita suka pakai aja. Nah, setelah ini kita baru urusin bagian bawahnya dengan cara kita tempelin ke, ini bisa pakai apa aja ya sebenarnya. Bisa pakai pipa yang udah nggak pakai, atau juga bisa pakai gulungan kertas kayak gini nih. Ini kita masukin. Bagian ininya supaya dia bisa nempel, kita kasih pakai selotip. Guys, mikrofon merupakan komponen penting dalam perangkat elektronik. Beberapa jenis mikrofon diantaranya dynamic mikrofon, condenser mikrofon, electret mikrofon, ribbon mikrofon, dan juga kristal mikrofon. Nah, setelah jadi kayak gini, kita mau ngurusin bagian bawahnya nih. Jadi bagian bawahnya supaya tetap kelihatan cantik juga, kita akan menggunakan
bohlam lainnya yang udah rusak nih, kita bisa potong sebagian ini aja. Jadi bagian yang silver ini yang bakal kita masukin ke dalamnya, oke? Oh iya guys, mikrofon juga menjadi penunjang penampilan para penyanyi solo maupun vokalis grup. Sebagian besar penyanyi papan atas malah rela ngeluarin duit yang gak sedikit demi mendapatkan mikrofon terbaik dari segi desain maupun fungsinya. Salah satu contohnya Taylor Swift. Sang diva Amerika ini memiliki mic seharga 375 juta rupiah. Kalau di Indonesia, ada juga beberapa penyanyi papan atas yang menggunakan mic dengan harga di atas 100 juta rupiah. Nah, kalau udah bisa kebuka gini, digunting aja si kabelnya. Selain berfungsi sebagai alat penyanyi, mikrofon juga dijadikan sebagai identitas karakter. Misalnya nih, para personel grup asal Korea, BTS. Mereka memiliki warna mic yang berbeda-beda, yang mewakili karakter pribadi mereka. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita gunting dikit. Yes. Nah, kalau ini bagian mau di atasnya dirapiin juga bisa, kita tempelin lagi sepanjang atasnya. Ini biar rapi aja sih. Kalau udah kayak gini, berarti udah jadi dan udah siap buat dipakai. Oke guys, kita buktiin ya, bisa berfungsi nggak nih mikrofon bikinan Karyo? Gila, terima kasih. Ternyata ya guys, benda yang udah nggak berfungsi masih berguna ya. Makanya, yuk kita pilih-pilih barang bekas di rumah kita menjadi barang yang lebih berguna daripada bengong kan? Hahaha. Dengan kekuatan mic ini, suara pas-pasan bisa jadi kebablasan. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat yang udah nonton, tapi jangan lupa nonton terus, tahu nggak sih? Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 1:30 siang. Bareng sama Arya Astungkora pastinya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang aku mencintamu lebih dari dia.